Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut terdengar di Indonesia dan Suta Syahril mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Tadi saya mendengar di radio BBC London di Bandung yang menginformasikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, yang berarti Indonesia telah kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah tidak memiliki wewenang di negeri kita. Sebaiknya kita memanfaatkan momen ini. Benar sekali kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan di PPKI. Kenapa begitu, Sobat? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang, yang berarti kita tidak membutuhkan campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita ini. Maka dari itu, mari kita menolak segala bentuk hadiah dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Bung Syahrir benar, kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Sebaiknya Bung Wikana dan Kairul pergi saja ke kediaman rumah Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Kami dan yang lainnya akan menyampaikan ke para pemuda untuk membubarkan Jepang. Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda kembali pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada perlu apa? Kami ingin berjumpa dengan Bung Karno. Oh, silakan masuk. Fatmawati akhirnya pergi meninggalkan para pemuda di ruang tamu, dan kemudian ia menemui Soekarno. Pak, ada tamu. Siapa? Para anggota pemuda. Baiklah. Silakan duduk. Saudara-saudara datang kemari. Tadi saya mendengar berita bahwa Jepang telah menyerahkan diri kepada sekutu. Jadi kami tadi para golongan pemuda merapatkan bahwa dari rapat kami itu, kami juga menyetujui bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera menyusun proklamasi kemerdekaan. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membawa ini dalam rapat PPKI. Kita tidak perlu membawa ini ke dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah badan yang dibentuk oleh Jepang. Proklamasi kemerdekaan tidak harus dibantu oleh negara lain. Kita juga rakyat Indonesia harus mengusahakan dengan tangan kita sendiri. Bukan kita memang seharusnya membicarakan dalam rapat PPKI.
karena PPKI adalah badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bu. Kita harus bangkit dan memerdekakan kemerdekaan kita sendiri. Mengapa kita harus menunggu janji manis itu? Sedangkan Jepang telah kalah dan menyerah tanpa syarat terhadap sekutu. Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada milik Jepang. Coba kau tunjukkan padaku, mana kekuatan yang diperhitungkan itu. Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Dan bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba kau bayangkan, kita berdiri tegak di atas kekuatan kita sendiri. Tetapi, semakin cepat kita memproklamasi kemerdekaan, maka akan semakin cepat pula rakyat Indonesia mengakhiri penderitaan. Inilah yang selama ini ditunggu-tunggu, Bu. Baiklah. Mereka pun berjabat tangan dan berpamitan pulang. Malam harinya, para pemuda mengadakan rapat lagi tepatnya jam 20.00 WIB untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para. Apa yang kita bicarakan hari ini, kita runding kembali kepada Soekarno dan Hatta. Akhirnya mereka berangkat ke rumah Soekarno. Tak lama kemudian, mereka sampai di rumah Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mencari Kang Mas ya? Kebetulan para tokoh-tokoh tua juga sedang berkumpul di dalam. Apa Bu, tokoh tua juga ada di dalam? Ya, Muhammad Hatta dan DR Samsin dan Bundaran juga sedang ada di dalam. Silakan masuk. Silakan, Bu. Ini kami mengganggu waktu Anda. Apa yang ingin kalian bicarakan? Ini, Bung sendiri sudah tahu kan bahwa kami menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Ya, saya tahu. Kalian sangat menginginkan kemerdekaan Indonesia. Sama, saya juga menginginkannya. Saya harus mengadakan rapat dulu dengan anggota PPKI. Anda tidak mengadakan rapat dengan PPKI karena saya takut Jepang akan mengetahui rencana kita ini. Saya tahu bahwa PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Namun, hanya itu satu-satunya jembatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kami tidak ingin Jepang campur tangan dalam rencana ini, Bung. Tidak bisa, karena saya harus berbicara dengan anggota PPKI, karena nantinya saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tidak ada terjadi masalah apapun. Tapi, Tidak ada tapi-tapian. Tidak ada yang ingin mengikuti keinginan kalian. Semakin alot perundingan, para pemuda dan Soekarno berisi tegang, keadaan semakin panas. Tiba-tiba Muhammad Hatta datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini, Bung? Kenapa para pemuda ada di sini? Nah, tidak apa-apa, Bu. Saya senang datang kemari. Kami sedang membicarakan tentang keinginan para pemuda ini. Saya dengar keinginan para pemuda ingin menyegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apakah benar? Ya, benar sekali. Tapi yang saya tidak setujui, saya tidak bisa mengambil keputusan ini sendiri. Bagaimana kalau kita rundingkan masalah ini tanpa para pemuda? Mari kita renungkan bersama para golongan tua. Baiklah, saya setuju. Lalu, bagaimana dengan para pemuda? Biarkanlah para pemuda ini menunggu di serambi belakang. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang, Bung? Sedangkan para pemuda terus mendesak kemerdekaan negara Indonesia. Kita tidak tahu berita itu benar atau tidak. Jika berita itu benar, seharusnya kita yang mengetahuinya terlebih dahulu. Jadi, maksud Bung, kita tidak akan mengikuti keinginan mereka? Ya, karena yang saya takutkan akan terjadi pertumpahan darah. Karena kita tahu, kekuatan militer masih sangat kuat di sini. Ya sudah, bagaimana kalau keputusan Anda dan Bung Hatta untuk tidak menyetujui keinginan para pemuda, kita sampaikan kepada para pemuda. Ya sudah, ayo kita hampiri mereka. Kemudian para tokoh nasional tua itu beranjak keluar dan menemui para pemuda yang sejak tadi menunggu di serambi belakang. Bagaimana menurut Anda, Bung? Saya tetap pada pendirian saya, bahwa kami tidak akan melakukan proklamasi pada saat ini. Jika kalian tetap pada pendirian kalian, silahkan Anda cari tokoh yang lain. baiklah. Jika itu keputusan Anda, Bung, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi, kami akan melakukan proklamasi secepatnya. Akhirnya para pemuda pergi dari rumah Soekarno dengan kekecewaan yang mendalam. Pada pukul 24.00 WIB, menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Bagaimana kalau kita membawa Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari Jakarta?
Bagaimana? Apakah kalian setuju dengan usulan saya? Tetapi saya bingung, kemana kita harus membawa kedua tokoh tersebut agar jauh dari jangkauan Jepang? Bagaimana ya? Serahkan saja tugas ini kepada Singgi dan Latif, Hendraningrat, karena mereka berdua adalah anggota PETA. Baiklah, akan saya pikirkan dulu. Bagaimana kalau kita membawa mereka berdua ke Ringkasengklo dekat Kerawang? Karena di sana dekat dengan salah satu pemusatan tentara. PETA yang keamanannya terjamin. Benar, apakah kalian menyetujuinya? Latif, Hendraningrat, dan Singgih pun kemudian pergi ke rumah Soekarno. Tidak lama kemudian, mereka sampai di rumah Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perlu apa ya malam-malam begitu bertamu kemari? Maaf Bu, kami tidak bermaksud mengganggu waktu istirahat Ibu. Tapi ada hal penting yang harus kami bicarakan dengan Bung Karno. Oh, tidak apa-apa. Mari masuk. Silahkan duduk. Terima kasih. Sama-sama. Sebentar ya, saya panggilkan Bung Karno dulu. Oh iya, Bung Hatta juga sedang di sini. Apakah Bung Hatta perlu saya panggilkan? Iya Bu, silakan. Fatmawati meninggalkan mereka berdua. Ia menemui suaminya dan Bung Hatta untuk memberitakan kedatangan para pemuda. Tak lama kemudian, Bung Karno datang. Ia ditemani oleh Muhammad Hatta dan Fatmawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, silahkan duduk. Terima kasih. Sama-sama. Loh Bu, tamunya kok tidak dibuatkan minum? Maaf, saya lupa. Jadi para tuan-tuan ini mau minum apa? Tidak usah Bu, merepotkan. Biasa saja. Jadi tuan ini mau minum apa? Apa saja Bu, yang penting halal. Baiklah, saya ke belakang dulu. Katanya ada yang ingin kalian bicarakan. Apakah hal yang penting? Apakah berkaitan dengan yang tadi siang? Maaf Bung, lagi-lagi kami mengganggu waktu istirahat Anda. Ya betul, kedatangan kami ke sini berkaitan dengan kejadian tadi siang. Begini Bung, sebenarnya kami diutus kemari karena mendapat tugas untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Kemana? Ke Kerawang, Memangnya kenapa kami harus dibawa keluar kota? untuk menghindar dari pengaruh Jepang. Kalau kami tidak mau bagaimana? Sekarang Tuan, bukan waktunya untuk berdebat. Cepat ikut kami, Apakah semua ini penting? sangat penting. Baiklah, kami akan ikut. Tapi saya harus pamit dulu dengan Fatmawati. Bu, Kang Mas mau pergi dulu ya dengan pemuda ini Kemana? ke Karawang. Bolehkah saya ikut? Baiklah, ayo cepat. Akhirnya mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju ke Rengas Dengklok di Karawang. Di sana para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak oleh para pemuda. Namun ternyata sungguh besar wibawa mereka berdua hingga para pemuda menjadi naik pitam. Tunggu apa lagi? Sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, sebaiknya Bung Karno terima usul kami. Maaf, tapi saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga. Kalau tidak, kubunuh kau. Apa-apaan kalian ini? Tidak apa-apa Bu, kami di sini hanya ingin mempercepat proklamasi kemerdekaan, tetapi Bung Karno menolaknya. Ya, saya tahu itu, tapi jalannya tidak seperti ini. Lagi pula, kalau ia menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, ia pasti memiliki alasan tersendiri. Lalu dengan jalan bagaimana? Padahal keputusan ada di tangan kedua pemimpin tersebut. Bagaimana kalau masalah kalian ini diselesaikan dengan kepala dingin, tidak dengan emosi? Baiklah, mari kita selesaikan dengan kepala dingin. Gimana kacamata saya? Akhirnya Fatmawati pun berhasil meyakinkan para pemuda agar kembali berunding dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang mengetahui keberadaan Soekarno dan Fatmawati serta Muhammad Hatta berusaha meyakinkan para pemuda agar kedua tokoh nasional itu dibawa kembali ke Jakarta. Kalian jangan menahan Soekarno dan Muhammad Hatta. Memang kenapa? Apa alasannya? Rasanya tidak arif jika kita menahan kedua tokoh nasional itu. Tidak arif bagaimana? Kami sudah mencoba untuk meyakinkan mereka, tetapi mereka tetap menolak. Saya yakin, jika bicara baik-baik, keinginan kalian akan dipenuhi.
Saya akan membantu kalian untuk meyakinkan Soekarno dan Muhammad. Apakah yang mau bicarakan ini dapat dipegang? Yang kami inginkan adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia besok harus sudah dilaksanakan. Percayalah, saya akan meyakinkan tokoh nasional itu agar keinginan kalian dipenuhi. Ya udah, sebaiknya kita pergi ke Karawang untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Baiklah, ayo kita berangkat. Kemudian mereka berangkat ke Rengas Dengklok. Tepatnya, sampai di Rengas Dengklok dan bertemu dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah sampai, mereka langsung berangkat lagi menuju hotel Dan Handels, tepatnya di Jakarta. Akhirnya mereka sampai di Hotel Handels. Kemudian Sayuti Melik menghampiri pelayan restoran. Permisi Tuan, apakah masih ada kamar hotel yang kosong untuk kami? Maaf Tuan, semua kamar hotel di sini sudah penuh. Baiklah, kalau begitu terima kasih. Bagaimana ini, kamar hotel di sini sudah penuh semua? Bagaimana kalau kita ke rumah Laksana Maeda? Ia adalah teman karib saya. Dia juga yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Oh iya, kalau tidak salah, ia juga salah satu perwira tinggi Angkatan Udara. Jadi keamanannya terjamin. Saya setuju. Benar yang dikatakan Sayuti Melik, keamanannya terjamin. Ya sudah kalau begitu, kita pergi ke rumah Laksamana Maeda. Mereka berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Tidak lama kemudian, mereka sampai di rumah Laksamana Maeda. Permisi, selamat malam. Bisakah kami bertemu dengan Tuan Laksamana Maeda? Baiklah, silakan masuk. Tuan ada di dalam. Terima kasih. Selamat malam, Tuan. Ada apa? Mengapa tuan-tuan ini mendatangi rumah saya? Apakah ada masalah serius? Maaf jika kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud ingin bertanya, apakah benar berita menyerang Jepang terhadap sekutu itu? Dari mana tuan tahu berita itu? Kami tahu dari salah satu pemuda. Katanya, dia mendengar berita dari radio luar negeri. Memang benar berita itu. Tapi kami masih merahasiakannya agar tidak terjadi kekacauan. Karena kami juga masih bertanggung jawab atas keamanan negara Indonesia. Tapi sekarang yang kamu bingungkan, para pemuda terus mendesak agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Itu adalah gagasan yang bagus. Dan inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuan menyetujuinya? Begini, jika Maeda menginginkan, kami meminjam rumah Anda. Boleh, tapi untuk apa? Kami sepakat agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan secepatnya. Rencananya, kami akan melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia besok pagi. Apakah Tuan keberatan? Tidak sama sekali. Tapi apa yang sudah kalian persiapkan? Rencananya, kami akan mempersiapkan naskah proklamasi. Ya sudah, mari kita susun di ruang makan. Bagaimana dengan para pemuda? Biarlah mereka di sini menunggu. Ayo Soekarno. Catat ya. Baiklah. Untuk pembukaan, kata apa yang bagus ya? Bagaimana kalau untuk pembukaan kita pakai kata proklamasi? Kata tersebut cocok untuk naskah ini. Baiklah. Lalu, untuk isinya bagaimana? Tunggu sebentar, biarkan saya berpikir dulu. Ya, bagaimana kalau ini? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya itu bagus. Secara naskah ini menjelaskan tentang kemerdekaan Indonesia. Tapi, itu kan bagian pembukaan. Lalu, bagaimana dengan isinya? Saya berpikir begini. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain yang diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya bagus. Semuanya sudah selesai. Beginilah jadi. Alhamdulillah akhirnya selesai juga. Bagaimana kalau kita menghampiri pemuda? Apakah mereka menyetujui isi naskah ini? Baiklah, mari kita ambil para pemuda. Bagaimana naskahnya sudah selesai, Bu? Ya sudah, biar saya bacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana? Apakah ada yang ingin menambah? Ada kata-kata ada yang sedikit mengganjal, jadi harus diperbaiki. Baiklah, mari kita perbaiki sekali lagi. Itu lebih baik. Maaf, apakah saya Melik bisa mengetiknya dengan perubahan-perubahannya? Saya bisa, Bu. Baiklah, ketiklah dengan cepat. Baiklah. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi. Kemudian setelah selesai,
Naskah itu diberikan pada Soekarno. Ini Bu, naskahnya sudah selesai. Tinggal siapa lagi yang akan menandatangani naskah ini? Terima kasih. Bagaimana jika kita semua yang hadir di sini yang menandatangani naskah ini? Saya setuju, agar mengacu pada fakta Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Lebih baik Anda dan Bung Hatta yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Baiklah, sekarang naskahnya sudah selesai. Namun, yang harus kita pikirkan, di mana kita membaca naskah ini? Kami sudah menyiapkan tempat di mana dibacakannya proklamasi ini. Di mana? Di lapangan Ekada. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Karena jika kita membaca proklamasi ini di lapangan Ikada, maka akan terjadi bentrokan dengan tentara Jepang. Benar sekali. Kenapa saya tidak berpikir sampai ke sana? Bagaimana jika kita membaca proklamasi ini di kediaman saya? Saya setuju, agar tentara Jepang tidak mengacaukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setuju. Ya sudah, naskah ini sudah selesai disusun. Bagaimana kalau kalian pulang ke rumah masing-masing? Kelihatannya kalian sudah sangat kelelahan. Besok pagi kita berkumpul di rumah Soekarno. Baiklah, saya juga sudah lelah. Marilah kita pulang ke kediaman kita masing-masing. Sebelumnya, saya yang berterima kasih atas izin Tuan. Tidak apa-apa. Baiklah Tuan, kami pamit dulu. Akhirnya dini harinya tanggal 17, semua pulang ke rumah masing-masing. Tetapi para pemuda tidak pulang ke rumahnya. Mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita itu segenap masyarakat Jakarta. Dengan cepat mereka mempersiapkan pamflet-pamflet dan mobil pengeras suara untuk memberitahukan kepada penduduk tentang kabar gembira ini. Pagi harinya, pemuda-pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah Insinyur Soekarno. Bung Karno, para pemuda telah berkumpul. Mereka sudah tidak sabar mendengarkan Anda membaca naskah proklamasi. Tunggulah sebentar lagi. Bung Hatta belum datang. Biarkan saya menunggunya terlebih dahulu. Ya sudah, namun jangan terlalu lama. Mereka sudah tidak sabar menunggu. Kan sebentar lagi pukul 10. Baiklah. Maaf Bung Karno, apakah hari ini kita akan melaksanakan pengibaran bendera? Ya, haruslah. Karena itu simbol bahwa kita telah merdeka. Belum. Baiklah, biar nanti masalah bendera saya yang urus. Baiklah, saya akan mencarikan bambunya. Saya pamit dulu. Ya sudah. Rikana, tolong panggilkan Fatmawati kemari. Baik Bung Karno. Ada apa kan Mas mencari saya? Bu, tolong jadikan bendera merah putih di sini ya. Soalnya kan Ibu punya kain merah dan putih. Kalau tidak salah, kayaknya sudah saya jadikan rok. Mama tidak peduli. Pokoknya sekarang jadikan bendera merah putih. Terlambat datang. Nah, tidak apa-apa Bu. Persiapannya juga belum selesai. Persiapan apa? Persiapan untuk pengibaran bendera. Benderanya sedang dijahit. Sebentar lagi sudah selesai. Baiklah, ayo kita menuju kolam depan. Akhirnya segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai. Bendera sudah dijahit. Begitu pula dengan tiang bambu, Suhut sudah mencarinya. Kemudian Latif menjemput kedua tokoh nasional itu di rumah Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta
Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah naskah proklamasi ini sebagai tanda bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia yang telah merdeka. Kemudian sebagai simbol kebebasan dan kemerdekaan kita kibarkan bendera merah putih. Suhud, Latif, dan Trimurti kemudian Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir kita, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi dan pengibaran sangsaka merah putih, maka sejak itu bangsa kita lepas dari belenggu penjajahan. Namun kemudian yang harus mereka lakukan adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan itu.